Ketika populasi dunia mencapai 9 miliar dalam 30 tahun ke depan, masalah pangan akan menjadi perhatian yang signifikan ketika penangkapan ikan mengurangi sumber daya laut. Peternakan unggas dan ternak skala besar menyebabkan polusi dan tidak menjamin kualitas. Namun kita masih lupa bahwa ada spesies yang sudah ada jauh sebelumnya. Jawabannya adalah serangga, yang menyediakan sumber protein berkualitas tinggi bagi manusia. Ulat bambu, prajurit hitam terbang, kalajengking. Serangga yang ingin saya perkenalkan hari ini adalah jangkrik. Berbeda dengan belalang, jangkrik bukanlah serangga yang berbahaya dan cukup mudah untuk dipelihara. Jangkrik dapat dipelihara sepanjang tahun dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 50-60 hari untuk mencapai kematangan. Jutaan jangkrik dipelihara dan dipanen di China setiap hari. Mari kita lihat lebih dekat proses beternak jangkrik di sebuah peternakan di China, dalam video ini. Namun, sebelum lanjut, silakan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Langkah pertama adalah mempersiapkan lingkungan perkembangbiakan jangkrik baik yang berisi remah-remah kelapa yang lembab merupakan lingkungan yang ideal bagi jangkrik untuk bertelur. Jangkrik jantan dan betina dipelihara bersama-sama sehingga akan banyak bertelur pada musim kawin. Ini adalah telur jangkrik dan akan menetas dalam waktu 7-10 hari. Telur yang belum menetas juga bisa dijual ke peternakan lain. Hal ini juga membuat proses beternak jangkrik menjadi lebih mudah dan menguntungkan. Telur jangkrik akan disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. Setelah telur menetas, bayi jangkrik terlihat sekecil semut. Langkah selanjutnya adalah memindahkannya ke tempat peternakan. Sapu lembut digunakan untuk menghindari pembunuhan jangkrik. Bayi jangkrik akan dibesarkan di bak seperti ini. Ukuran baki peternakan mungkin berbeda-beda, tergantung pada skala operasinya. Biasanya, bentuk persegi panjang atau lingkaran digunakan. Sebelum dilepas liarkan, tempat bayi jangkrik harus disterilkan secara menyeluruh dengan api. Rumah jangkrik dibuat dengan baki telur, mereka juga dikeringkan untuk disterilkan sepenuhnya. Waktu dan suhu pengeringan diatur sesuai standar. Baki ini populer karena mampu menahan panas dan kelembapan dengan baik. Selain itu, harganya murah dan dapat didaur ulang atau digunakan sebagai pupuk bersama dengan semua limbah dan sisa makanan setelah musim panen. Bukaan tangki ditempel untuk mencegah jangkrik keluar. Bagian penting berikutnya adalah makanan jangkrik. Dalam beternak jangkrik ada 3 tahap yang berlangsung sekitar 45 hari mulai dari menetas hingga dewasa. Pada akhir tahap ini, ketika jangkrik berumur sekitar 45 hari jangkrik dapat dipanen lebih awal. Saat ini, jangkrik tersebut belum sepenuhnya matang dan sebagian besar dipanen untuk digunakan sebagai pakan unggas atau ternak atau dikirim ke pabrik pengolahan makanan. Di pabrik pengolahan, jangkrik dikukus, dikeringkan, dan digiling menjadi bubuk.
Mari kita kembali ke jangkrik yang dipelihara lebih lama. Pada tahap ini, mereka sudah membesar, berubah menjadi hitam, dan mengembangkan sayap. Seiring pertumbuhannya, pola makannya mulai mencakup biji-bijian dan minum lebih banyak air. Selain makanan mentah, jangkrik juga diberi makan daun-daunan. Memberi makan jangkrik dengan daun atau rumput tidak hanya memberi mereka vitamin yang diperlukan tetapi juga membantu mengurangi biaya pemberian pakan. Dedaunan merupakan makanan utama jangkrik di alam liar serta kelembaban dan suhu ruangan tetap terjaga dengan baik. Pada saat ini Anda perlu berlindung untuk mencegah jangkrik berterbangan. Ketika jangkrik berumur sekitar 50-55 hari, jangkrik sudah cukup dewasa untuk dipanen. Jangkrik dewasa digunakan untuk membuat makanan khas setempat di restoran. Jangkrik sangat bergizi, mengandung protein 2 kali lebih banyak dari daging sapi, zat besi 4 kali lebih banyak dari brokoli, dan lebih banyak vitamin B12 dibandingkan salmon. Salah satu hidangan paling populer di China adalah jangkrik goreng. Selain itu produk dari jangkrik antara lain, pemanfaatan sebagai sumber protein bagi hewan khususnya kucing dan burung. Sebagai produk industri pangan, misalnya dari bubuk jangkrik dapat dihasilkan banyak produk bergizi. Jadi kita baru saja mempelajari proses pembiakan dan pemanenan di peternakan jangkrik di China. Apakah Anda juga suka memakan jangkrik? Bagaimana rasanya? Tolong beritahu kami rasa dari daging jangkrik pada kolom komentar. Untuk membangun peternakan burung unta berkualitas tinggi, memilih ras burung unta sangatlah penting. Penerapan teknik pembiakan modern akan membantu peternak mengoptimalkan proses pembiakan burung unta. Burung unta adalah hewan yang aktif sehingga kandangnya harus luas dan memiliki pasir yang cukup agar burung dapat mandi debu sehingga membantu membasmi parasit yang menempel di bulu maupun kulit burung unta. Selain itu, penting untuk menanam pohon di sekitar peternakan untuk memberikan keteduhan, melindungi burung unta dari sinar matahari langsung, dan membangun pagar setinggi minimal 5 kaki untuk keselamatan. Burung unta adalah hewan omnivora, makanan mereka sangat beragam termasuk rumput, biji-bijian, sayur-sayuran, dan serangga. Setiap hari, seekor burung unta dewasa biasanya mengonsumsi sekitar 5 hingga 7 pon makanan, termasuk rumput dan sayuran sebanyak 50-60%, biji-bijian sebanyak 20-30%, buah-buahan dan sayur-sayuran sebanyak 10-20% dan terkadang protein hewani. Untuk menjamin kesehatan, makanan harus dibagi menjadi 2-3 porsi kecil sehari, dan selalu menyediakan air bersih yang cukup sekitar 1-2 galon per hari. Suplemen mineral dan vitamin juga diperlukan agar burung unta dapat tumbuh dengan baik. Selain pola makan, menjaga kebersihan kandang dan pemeriksaan kesehatan rutin juga penting untuk memastikan burung unta tetap sehat dan berkembang dengan baik. Waktu bertelur burung unta biasanya berlangsung pada bulan Agustus hingga November. Setiap kali bertelur, seekor burung unta akan bertelur antara 15 hingga 50 butir. Namun, untuk meningkatkan produktivitas dan perawatan burung unta peternakan telah menerapkan sistem inkubasi yang efektif untuk menetaskan burung unta yang sama sehatnya sehingga memberikan harapan bagi generasi baru burung unta yang menjanjikan. Mirip inkubasi telur unggas lainnya, proses inkubasi burung unta memerlukan pengaturan suhu dan kelembapan yang ketat. Telur-telur tersebut ditempatkan dalam inkubator dengan suhu sekitar 36-37,5 derajat Celcius dan kelembapan 40-50%. Membalikkan telur secara teratur membantu mendistribusikan suhu dan kelembapan dalam telur, biasanya 1-2 kali sehari.
Prosesnya berlangsung antara 35 hingga 45 hari, dan proses ini memerlukan perawatan yang cermat dan kontrol yang ketat untuk memastikan kelangsungan hidup burung unta muda setelah lahir. Merawat burung unta muda memerlukan kesabaran dan kerja keras, terutama pada tahap awal. Agar tumbuh sehat, perlu disediakan lingkungan bersuhu 30 hingga 35 derajat Celcius, ruangan bersih, dan ruangan yang luas agar nyaman beraktivitas. Nutrisi penting dalam makanan kaya protein seperti tepung telur, tepung ikan, dan dedak gandum yang diproses secara bersih untuk menghindari masalah kesehatan. Setelah mencampurkan makanan, Anda dapat memberikannya langsung pada burung unta atau mencetaknya membentuk pelet dari biji-bijian untuk membantu burung unta makan lebih baik dan tumbuh dengan cepat. Burung unta muda harus diberi makan 4 hingga 6 kali sehari dengan jumlah makanan yang tepat untuk setiap tahap umur. Pencegahan penyakit dan vaksinasi rutin juga diperlukan untuk meminimalkan penyakit seperti diare, pneumonia, dan penyakit menular. Telur burung unta kaya akan nutrisi dan protein yang mendukung pertumbuhan otot dan meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Lemak tak jenuh, vitamin A, vitamin E, dan selenium, tidak hanya membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker, bahan-bahan ini juga memiliki efek menutrisi dan mempercantik kulit, rambut, dan kuku, serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan manusia dan kecantikan secara keseluruhan. Selain isi telurnya yang memiliki banyak manfaat, kulit telur bisa menjadi karya seni menakjubkan. Di sini, para perajin China dengan tangan terampil dan kreativitas luar biasa menyulap telur burung unta raksasa menjadi karya seni yang unik dan menakjubkan. Di permukaan cangkang telur burung unta, melihat karya ini, Anda pasti akan merasakan kecanggihan dan realisme nyata yang menarik perhatian dari seluruh dunia. Hidangan daging burung unta tidak hanya memanjakan lidah, namun juga memberikan banyak manfaat nutrisi penting. Daging burung unta memiliki cita rasa yang unik dan nilai gizi yang tinggi, merupakan sumber protein penting, serta rendah lemak dibandingkan daging sapi dan daging lainnya. Secara khusus, daging burung unta dikenal rendah kolesterol dan kaya akan asam lemak tak jenuh, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Berkat sifat dagingnya yang empuk dan beraroma, daging burung unta dapat digunakan dalam berbagai hidangan dari berbagai budaya di seluruh dunia. Proses menguliti dengan pemisahan bulu burung unta dan pembuatan bentuk-bentuk kecil untuk menjamin keawetan seluruh kulitnya. Para ahli membuat sketsa yang telah dipotong sebelumnya untuk memastikan tidak ada kerusakan pada kulit. Mereka kemudian memeriksa kembali dari depan ke belakang untuk memastikan tidak ada sobekan. Jika mereka menemukan kesalahan, mereka menggunakan lapisan kulit lain untuk memastikan kualitas produk akhir. Kulit burung unta dikenal karena ketahanan alaminya terhadap air sehingga produk kulit burung unta mampu bertahan secara efektif terhadap waktu dan kondisi yang keras. Dengan keindahan alaminya, kulit burung unta telah menjadi pilihan yang populer dan berharga di industri fashion dan desain interior. Penggunaan kulit burung unta untuk menciptakan produk unik menghadirkan elemen keanggunan dan kecanggihan pada desain apapun. Dengan menjelajahi pabrik-pabrik ini, Anda akan mempelajari prosesnya mulai dari memilih bulu terbaik hingga memproses dan membuat produk bulu burung unta yang unik seperti tip, gaun, topi, dan perhiasan.
Peternakan burung unta di China menjadi bisnis paling menjanjikan dan potensial, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi namun juga berkontribusi terhadap diversifikasi pertanian dan perlindungan lingkungan. Burung unta tidak hanya merupakan sumber nutrisi yang penting namun juga membawa nilai budaya yang mendalam, memperkaya citra dan keragaman pertanian China. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan burung unta di Cina? Oh iya, tolong beritahu saya bagaimana rasa daging dan telur burung unta, bagi yang sudah pernah mencicipinya.